Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1338. Ketika Luo Xiu kembali ke alam buang, Duan Kong segera datang ke Istana Sura. Tuan Suci, ada sedikit masalah di wilayah rahasia kuno, kata Duan Kong. Masalah apa? Tanya Luo Xiu. Sejak tempat jejak abadi itu mengalami kehancuran ruang, kekuatan penghancur ruang telah menyegel pintu masuk wilayah rahasia kuno. Namun, seiring waktu, kekuatan tersebut di sekitar pintu masuk mulai melemah, bahkan seorang kaisar 9 roda pun bisa masuk jika berhati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang yang telah masuk ke wilayah tersebut. Belakangan ini, seseorang menemukan sebuah tempat yang tersegel oleh formasi di kedalaman wilayah itu dan formasi itu hanya bisa dimasuki, tidak bisa keluar. Sudah banyak yang masuk, tapi tidak ada satupun yang kembali, jelas Duan Kong. Kini Luo Xiu sudah mengetahui bahwa wilayah rahasia kuno merupakan medan perang pada era kerajaan abadi. Di sana banyak makhluk abadi kuat yang gugur, sehingga menyimpan banyak peluang sekaligus bahaya. Sebenarnya, kejadian seperti ini bukan hal aneh. Seperti di tempat warisan Dao yang pernah ia masuki di wilayah luar, bila seseorang tidak mendapatkan pengakuan dari manusia abadi Liansu, maka ia akan terkurung selamanya di dalam, dan tempat itu pun tergolong sebagai lokasi yang hanya bisa dimasuki tapi tidak bisa ditinggalkan. Namun, entah mengapa, setelah mendengar hal ini, Luo Xiu tiba-tiba teringat pada Fei Xue dan kawan-kawan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh penguasa takdir, mereka seharusnya masih berada di alam buang. Namun meski Luo Xiu kini telah menjadi penguasa dunia tersebut, ia masih belum menemukan jejak mereka. Mungkinkah mereka masuk ke wilayah rahasia kuno dan terperangkap di tempat misterius itu? Beberapa penguasa Dao juga terperangkap di dalamnya, termasuk Lai Tian, tambah Duan Kong. Lai Tian, alis Luo Xiu mengerut. Saat ia tidak berada di tempat, Tanah Suci Sura memerlukan penguasa Dao untuk berjaga. Karena itu, Duan Kong tidak pernah meninggalkan posnya. Namun Lai Tian, tanpa meminta izin, justru pergi ke wilayah rahasia kuno, membuat Luo Xiu sedikit tidak senang. Pada dasarnya, Lai Tian bukan benar-benar orang dalam. Apapun tindakannya selalu didasarkan pada kepentingan pribadi, tanpa mempertimbangkan keseluruhan situasi di Tanah Suci Sura. Aku akan pergi sendiri. Kau tetap tinggal dan berjaga di benua alam buang, ujar Luo Xiu setelah berpikir sejenak. Baik, Duan Kong mengangguk setuju. Meski tanpa Lai Tian, Luo Xiu tidak terlalu khawatir akan keselamatan benua alam buang, karena setelah keluar dari pengasingan, kekuatan Duan Kong telah mencapai tingkat menengah penguasa Dao. Bahkan jika musuh yang lebih kuat datang, masih ada Yuer yang kekuatannya sebanding dengan penguasa Dao sejati. Sesampainya di wilayah rahasia kuno, Luo Xiu langsung menuju tempat yang disebutkan oleh Duan Kong, dan di sana ia melihat sebuah istana hitam. Sekeliling istana itu tampak seperti tanah dan batu yang terangkat, seolah-olah istana tersebut baru saja muncul dari dalam tanah. Mengelilingi istana hitam itu terdapat lapisan cahaya abu-abu berbentuk lingkaran. Luo Xiu mendekatinya dan berhasil melintasinya dengan mudah tanpa merasakan hambatan apapun. Namun saat ia mencoba berbalik dan keluar, sebuah kekuatan penahan yang sangat kuat muncul dari lapisan cahaya itu, sama seperti yang dikatakan Duan Kong, tempat ini memang hanya bisa dimasuki, tidak bisa ditinggalkan. Boom! Luo Xiu mengangkat tangan dan melancarkan satu jurus, tombak penembus langit, sebuah teknik sakti yang cukup kuat untuk membunuh penguasa Dao. Namun hasilnya hanya membuat cahaya abu-abu itu beriak tanpa sedikit pun menunjukkan tanda akan pecah. Tempat ini sepertinya tidak sesederhana yang terlihat, gumam Luo Xiu sambil menatap istana hitam di depannya. Instingnya berkata bahwa formasi satu arah ini menyimpan banyak misteri. Munculnya istana semacam itu di wilayah rahasia kuno tentu akan menarik banyak orang, dan jika mereka masuk tanpa bisa keluar, bukankah itu jelas-jelas jebakan? Luo Xiu hanya mencoba menyerang sekali dan tidak lagi melanjutkan, karena ia menyadari bahwa lapisan cahaya ini bukanlah formasi biasa, melainkan semacam perisai yang terbentuk dari kekuatan sangat besar, bukan kekuatan biasa, tapi kekuatan jiwa yang berbentuk nyata. Jika kekuatan spiritual Luo Xiu selama ini bersifat tak berwujud, maka kekuatan dalam cahaya abu-abu ini adalah bentuk jiwa yang memiliki wujud, bahkan lebih konkret dari sekadar kekuatan kesadaran. Dari segi level, perubahan dari tak berwujud menjadi berwujud merupakan transformasi esensial, sehingga kekuatan jiwa berwujud jauh lebih kuat daripada kesadaran jiwa yang tak tampak. Kekuatan kesadaran Luo Xiu kini sudah setara dengan tahap akhir penguasa Dao. Jika ia bisa mengolah kekuatan jiwa berwujud ini, maka kekuatannya akan sebanding dengan para penguasa Dao sejati, bahkan melampaui kebanyakan dari mereka.
Dalam teknik rahasia, larangan jiwa abadi Taisang yang ia miliki, memang ada jalur pelatihan ini. Namun, untuk mengubah kesadaran tak berwujud menjadi kekuatan jiwa berwujud, seseorang harus terlebih dahulu mengkondensasi jiwa abadi. Menyadari hal ini, wajah Luo Xiu berubah serius. Ia yakin informasi dari teknik rahasia tersebut tidak mungkin salah, yang berarti istana hitam ini pasti ada hubungannya dengan para makhluk abadi kuno. Kekuatan jiwa berwujud yang hanya bisa dikuasai setelah menciptakan jiwa abadi kemunculannya di tempat ini dan keberadaan jebakan sebesar itu sangat sulit untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Namun karena ia sudah datang sejauh ini, Luo Xiu tentu tidak akan mundur tanpa menyelidiki. Beberapa saat kemudian, ia tiba di depan pintu utama istana hitam itu. Begitu ia mendekat, pintunya terbuka secara otomatis, dan angin dingin menerpa dari dalam, membuat bulu kuduk Luo Xiu berdiri dan tubuhnya merasakan sedikit hawa dingin. Bukan karena takut, melainkan reaksi naluriah tubuh. Padahal, dengan tingkat penguasaannya terhadap tubuh yang sudah mutlak, seharusnya tidak ada reaksi seperti itu. Fakta bahwa ia tetap merasakannya membuktikan bahwa angin dingin dari dalam istana itu bukanlah angin biasa. Luo Xiu tidak ragu sedikit pun dan langsung melangkah masuk ke dalam istana hitam itu, baru saja kakinya melewati ambang pintu, terdengar suara keras saat pintu besar di belakangnya menutup rapat. Segera setelah itu, hembusan angin dingin yang lebih menusuk terasa, seolah hendak menyeret jiwanya keluar dari tubuh. Di saat bersamaan, Luo Xiu mulai melihat jelas bagian dalam istana itu sebuah aula utama yang remang-remang dengan suasana suram dan penuh tekanan. Angin dingin berputar-putar mengitari ruangan, namun setiap kali menyentuh tubuh Luo Xiu, tidak memberi dampak apapun pada lautan kesadarannya. Hal ini karena ia telah melatih teknik larangan jiwa abadi Taisang yang membuat lautan kesadarannya menjadi tak berwujud, dan jika sesuatu bersifat tak berwujud, maka ia hampir tidak bisa disentuh oleh kekuatan jiwa biasa. Angin dingin yang menyerang jiwa pun menjadi tak berguna. Tiba-tiba, mata Luo Xiu menyipit saat ia melihat banyak sosok tubuh yang terbaring di lantai aula. Ia menyebutnya sosok dan bukan mayat karena mereka masih memiliki jejak kehidupan. Jiwa dan inti kekuatan mereka, yakni inti jiwa spiritual, tidak berada di tubuhnya masing-masing, melainkan menggantung di udara di atas aula. Saat mengangkat kepala, Luo Xiu melihat sebuah menara kecil berwarna hitam pekat melayang di udara. Berbeda dengan menara bertingkat pada umumnya, menara ini hanya memiliki satu tingkat, seluruhnya berwarna hitam. Tanpa hiasan sedikit pun, di sekitar menara itu berputar inti-inti jiwa dan jiwa berbentuk manusia yang dikenal sebagai jiwa suci, masing-masing memperlihatkan wajah para petarung, penuh ketakutan dan kepanikan. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara serak dan menyeramkan menggema dalam aula remang-remang itu, seperti suara lelaki tua yang tenggorokannya dicekik. Angin dingin berkumpul di udara, membentuk siluet samar seorang lelaki tua bermata merah darah yang melayang di dekat menara hitam itu. Kau hanya seorang petarung kecil di ranah penguasa Dao, tapi bisa tetap utuh menghadapi angin perampas jiwa. Teriak siluet tua itu dengan tajam. Bahkan penguasa Dao puncak pun tidak bisa selamat dari anginku. Siapa kau sebenarnya? Mendengar itu, hati Luo Xiu menjadi berat. Jelas bahwa lelaki tua ini dulunya adalah seorang kultivator jiwa yang telah mencapai ranah keabadian, karena tekanan spiritual yang terpancar dari tubuhnya tidak mungkin berasal dari tingkat biasa. Namun, tampaknya ia telah jatuh dari ranah keabadian. Jika tidak, mustahil ia membuat perangkap seperti ini hanya untuk menangkap orang masuk ke dalam. Seorang abadi yang telah mengolah kekuatan jiwa menjadi bentuk nyata tidak akan memiliki musuh di semesta, tapi semua serangan spiritualnya kini menjadi sia-sia karena laut kesadaran Luo Xiu bersifat tak berwujud. Menyadari hal ini, Luo Xiu pun menjadi lebih percaya diri. Ia menatap bayangan hitam di udara dan mendengus dingin. Siapa aku? Kau belum layak untuk mengetahuinya. Sombong sekali kau. Kau kira karena memiliki alat suci pelindung jiwa kau bisa bersikap arogan di hadapanku? Bayangan hitam itu marah besar dan mengira Luo Xiu memiliki artefak suci yang bisa melindungi jiwa. Dengan satu gerakan tangan, ia memanggil sebuah tangan raksasa berwarna abu-abu dari kekuatan jiwa berwujud yang melayang di udara. Serangan jiwa biasanya hanya menyerang kesadaran atau jiwa, tapi itu berlaku untuk kekuatan yang tak berwujud. Bila kekuatan jiwa telah mengambil bentuk nyata, maka kekuatannya telah berubah secara esensial, tidak hanya bisa menyerang kesadaran, tapi juga memiliki efek fisik. Luo Xiu bisa mengabaikan efek serangan jiwa terhadap kesadarannya, tapi tubuh fisiknya tetap bisa terluka. Kau berani menyerangku? Luo Xiu tersenyum sinis tanpa gentar. Kalau kau berada di ranah Huami, itu mungkin cerita lain. Tapi dengan kekuatanmu yang hanya di tingkat awal ranah 3 abadi dan baru membentuk kekuatan jiwa berwujud, tahukah kau akibatnya menantangku? Meski terdengar penuh percaya diri, dalam hati Luo Xiu tetap waspada. Jika lawannya benar-benar berada di ranah keabadian penuh, ia tentu tak akan mampu melawannya. Tapi karena jelas lawan ini telah jatuh dari tingkat abadi, Luo Xiu merasa punya peluang untuk menang. Kau tahu tentang ranah Huami. Bayangan hitam itu terkejut dan tadinya ingin langsung membunuh Luo Xiu, namun mendadak terhenti.
Apa luar biasanya ranah Huami? Ejek Luo Xiu. Aku bahkan tahu tentang ranah Yuan Dao juga. Sambil berkata demikian, Luo Xiu mengangkat tangan dan menggenggam udara, cahaya darah menyala dan menampakkan pedang darah pemenggal abadi. Pedang pemenggal abadi. Tidak mungkin. Bukankah dia sudah mati? Atau kau muridnya? Ketika Luo Xiu mengeluarkan pedang itu, bayangan hitam itu langsung tampak gemetar ketakutan. Luo Xiu tidak menyangka efeknya akan sehebat itu. Ia awalnya hanya mencoba menggertak, tapi ternyata kekuatan simbolis dari pedang pemenggal abadi jauh melebihi dugaannya. Bersambung.